Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Zulpan SPDI dengan nomor NIM 2510211392. Saya merupakan mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Institut Agama Islam Kerinci. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 101 Bertiga Kota Batam. Video ini merupakan video praktik pembelajaran yang saya tampilkan berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah yang disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah divalidasi oleh dosen dan guru PAMOD. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penilai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik-baik ya, semuanya sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita membaca doa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Bukti, silakan. Berdoa dimulai. Setelah membaca doa, kita cek kehadirannya dulu. Kita absen dulu. Alpan Prasetya. Hadir. Hakim. Hadir. Tita. Hadir. Eren. Hadir. Lutfi. Hadir. Arsen. Hadir. Lihat. Hadir. Siapa lagi? Talita. Hadir. Ilan. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua kita hari ini ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Sebelum yang minggu yang belakang ini kita mempelajari tentang apa? Kitab Allah.
Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa itu kitab Allah? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kitab-kitab Allah itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa itu iman? Siapa yang bisa jawab? Percaya atau yakin? Percaya atau yakin? Nah, bentar. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semuanya sudah hafal ya. Nah, sebelum kita belajar tentang kitab-kitab tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita lihat dulu apa tujuan dari kita mempelajari kitab iman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama, tujuan kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah ini yaitu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga yaitu menjelaskan isi pokok dari masing-masing kitab Allah. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat mencintai dan mempelajari isi Al-Quran. Nah, kita lanjut lagi. Nah, apa pengertian dari kitab-kitab Allah tadi? Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Setiap kitab berisi ajaran tentang keesaan Allah, kebaikan dan kebenaran. Nah, lanjut lagi. Yaitu adapun kitab-kitab yang wajib kita imani yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi. Nah, adapun isi-isi pokok dari masing-masing kitab ini, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini berisi tentang hukum dan perintah Allah. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh umat, ya? Kepada Bani Israel. Dan yang kedua ada yang namanya kitab Zabur. Zabur ini berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah. Juga diturunkan kepada Bani Israel, yaitu melalui Nabi Daud. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini berisi ajaran kasih sayang dan kebenaran. Kitab Injil ini juga diperuntukkan kepada umat Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab penyempurna seluruh kitab-kitab yang ada. Maka kitab Al-Quran ini disebut sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran ini diperuntukkan kepada seluruh umat. Kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Nah, lagi. Nah, yaitu untuk apa kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini? Nah, yang pertama itu menambah
keimanan kita kepada Allah. Nah, yang kedua yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat petunjuk dari Allah. Yang keempat, menumbuhkan semangat untuk berbuat baik dan menjauhi larangannya. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita simak video di dalam ini. Nah, perhatikan videonya. Nanti setelah nonton video, kita lanjut ke diskusi. Ya? Ya. Nah. Perhatikan videonya. Perhatikan videonya. Perhatikan depan semua. Perhatikan videonya. Ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda soleh-solehah? Semoga Anda semua senantiasa sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab Allah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Artinya, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Tidak semua nama kitab yang diturunkan kepada para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang disebutkan namanya. Kitab-kitab yang wajib diimani sebagai kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya adalah sebagai berikut. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab yang jumlahnya 4 itu, kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab lain kepada para nabi yang lain. Hanya saja namanya tidak wajib diimani. Kita wajib beriman bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung kemukjizatan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Menurut pengertian di atas, ada beberapa hal yang wajib diimani tentang Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Kalam Allah. Kalam artinya perkataan. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah, bukan perkataan jin, manusia, atau malaikat. Allah berfirman, tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran bukan ucapan Nabi sendiri, apalagi mengikuti hawa nafsunya. 2. Mukjizat. Mukjizat artinya perkataan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi, dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Al-Quran menurunkan wahyunya kepada para rasul yang lain, seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. 4. Mutawatir.
Mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keaslian dan kebenarannya. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. 5. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran akan mendatangkan pahala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah akan memiliki sikap percaya diri sebagai berikut. 1. Tidak tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran harus menjadi pedoman. Hidupnya akan menjadi lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kedua, jalan hidupnya terang benderang. Allah berfirman, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Nah teman-teman, demikian pembahasan materi tentang beriman kepada kitab Allah. Semoga Anda semua menjadi orang-orang sukses yang senantiasa berpegang teguh pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas kan? Jadi kitab Allah itu untuk pedoman hidup manusia. Nah, sekarang agar bisa lebih jelas lagi, ini ada Bapak ada punya LKPD. LKPD-nya kita diskusi, yaitu 3 kelompok. Kita diskusi 3 kelompok, ya, 3 kelompok diskusi. Ini ada satu LKPD itu ada 3 soal. Kamu jawab 3 soal. Nanti kamu diskusikan ke depan. Soal dan jawaban aja ada jawaban ini. Nah, sekarang saya Bapak bagi satu-satu. Mana kelompok satu mana? Kelompok satu ini. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Diisi jawabannya. Ya, ditulis. Ya. Diisi jawabannya nanti dipresentasikan ke depan. Nanti dipresentasikan ke depan. Per kelompok 1 orang presentasikan ke depan, ya. Diisi. Sama isinya. Nanti presentasikan ke depan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti kita presentasikan ke depan dari kelompok.
kerjasama. Ya, tulis kerjasama.
Ada semua? Ya. Nah, kita lanjut dengan presentasinya dulu. Nah, sebelum presentasi, masih semangat semua? Nah, kita SBK dulu. Dengan tepuk semangat. Mulai, tepuk semangat. Alhamdulillah, masih semangat. Nah, sekarang kita mulai presentasi. Mulai dari kelompok satu dulu. Maju kelompok satu. Nah, kelompok satu maju. Kelompok satu dulu maju. Maju semua kelompok satu. Nah, maju semua kelompok satu. Maju semua. Nah, mulai dari kelompok satu. Maju. Nah. Nah, siapa yang membacanya? Nah, coba, baca. Apa yang dimaksud dengan kitab Allah? Kitab Allah adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Siapa nabi atau rasul penerima dari masing-masing kitab? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tangan. Nah, tangan dulu. Nah, kita lanjut lagi. Duduk dulu. Kita lanjut lagi. Oke, kelompok 2. Duduk, nomor 2. Nomor 2. Siapa yang bacanya? Nomor 2 siapa yang bacanya? Lutfi. Coba Lutfi. Apa isi pokok dari masing-masing kitab Allah? 1. Taurat berisi hukum dan peraturan untuk Bani Israil. Zabur berisi ujian dan nasihat tentang kebaikan. Injil berisi ajaran kasih sayang dan kebenaran. Al-Quran berisi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran mengajarkan kebenaran yang lengkap dan tidak ada. 2. Mengapa isi Al-Quran disebut menyempurnakan kitab sebelumnya? Karena Al-Quran mengajarkan kebenaran yang lengkap dan tidak berubah sampai akhir zaman. 3. Bagaimana kita menghormati kitab-kitab Allah? Dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkan isinya, dan menjaganya dengan baik. Belakang. Tepuk tangan itu kelompok 2. Kita lanjut lagi. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Siapa yang baca kelompok 3? Ya. Baca. Kelompok 3 silakan dulu. Kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Sekarang sudah jelas kan? Apa tadi yang dikatakan dengan iman kepada kitab Allah? Apa tadi? Arti dari iman kepada kitab Allah tadi apa tadi? Percaya
disimpulkan untuk menjadi pedoman manusia. untuk menjadi pedoman hidup manusia. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Nah, setelah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, maka mari kita tingkatkan keimanan kita dengan memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.